selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kiranya di luar tema, katanya mengenai apa benar ada yang bilang ke kita waktu haid datang bulan nggak bisa melakukan sholat, tapi ketika sudah mandi wajib katanya selama nggak bisa sholat harus dibayar. Benarkah begitu Pak Ustadz? Karena kemarin saya uzur hampir 15 hari, hamba Allah. Jadi ini loh sebenarnya hadis la qadha alis sholat. Jadi kan Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah, "Hei Rasul, kami ini nggak puasa, kami ini nggak sholat. Bagaimana?" Oke. Baik. Syariah, Assalamualaikum. Oke, silakan Bung Taufan. Oh iya, sudah terdengar. Familiar. Waalaikumsalam. Familiar suara sampan tuh. Sehat, alhamdulillah. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Amin, amin. Amin, 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 ya Allah. Oke, Monggo. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi, Mbak? Iya, terkait dengan qadha salat ya. Jadi tidak ada dalam qadha salat. Jadi ketika Aisyah bertanya kepada Rasul, bukan bertanya, protes lah. Lah kami ini perempuan-perempuan ya Rasul, nggak puasa pada waktu haid, nggak sholat pada waktu haid. Kayak mana nih ya Rasul? Ya udah, kalau yang puasanya dikodok, sholatnya tidak dikodok. La kodok alis sholah. Nah, kalimat la kodok alis sholah ini sering disalahartikan. Dah, bahkan untuk laki-laki kadang. Misal ada laki-laki yang sibuk, kemudian dia nggak bisa sholat, kemudian dia nggak sholat, kok kemudian nggak mengkodok dengan hadis ini, itu salah. Karena la kodok alis sholat ini itu hadis perempuan. Maksudnya apa? Orang yang haid tidak perlu dikodok. Jadi orang yang haid, ibu, mbak, nggak perlu dikodok. Tapi kalau puasa dikodok. Itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sholatnya dikodok itu tidak benar untuk khusus yang haid. Tapi kalau ketika jenengan pas nggak haid, misal kok haidnya 15 hari lebih, 16 hari, yang 1 hari itu kok belum sholat, itu harus dikodok. Seperti itu. Atau dalam perjalanan jenengan nggak haid, kok kemudian pas maghribnya ini lewat betul nggak bisa, mau sholat di mobil itu kayaknya tadi kencing dikit saya misal nih. Terus sampai rumah kok sampai jam 12 malam. Nah, cepet-cepet ganti celana, kemudian sholat. Sholat apa? Sholat maghrib dulu. Qodoan. Usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati qodoan lillahi ta'ala. Baru kemudian sholat isya. Seperti itu. Jadi qodok itu selalu ada dimanapun, tapi bukan orang yang haid. Kalau orang yang haid tidak ada qadha. Jadi kalimat la qadha alis sholah itu hanya khusus untuk wanita yang haid. Kemudian Mas Topan tadi, bagaimana arti dari tidak beriman orang yang tidak mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Dan bukan hanya hadis itu Mas Topan yang berkenaan dengan empati. Ini sebenarnya masuk dalam empati. Bahkan Rasul di hadis lain juga mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, mambata sab'ana wa jaru ja'i. Tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, kata Rasul. Sampai Rasul pakai wawul qasam. Apa wawul qasam? Wawu yang artinya bersumpah, demi Allah. Rasul sampai demi Allah 3 kali. La yu'min, dia tidak beriman. La yu'min, dia tidak beriman demi Allah. Siapa? Orang yang malam dapat tidur karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Dan tetangga di sini bukan tetangga muslim, kafir pun tidak apa-apa.
Karena di sini nggak disebut jarul mukmin, enggak. Di situ nggak disebut orang mukmin, enggak. Tapi siapapun membatasa bana wajaruhu, dan tetangganya. Boleh jadi tetangganya seorang kafir. Bahkan dulu kan pernah tuh saya ceritakan bagaimana Ibrahim itu kedatangan tamu seorang Yahudi, tamu seorang Majusi, yang dia pengen minta sedekah sama Ibrahim. Ibrahim nggak mau mensedekahinya. Syaratnya harus dia mau mensedekahi kalau dia masuk Islam. Lalu ditegur sama Allah, bagaimana kamu Ibrahim? Kamu itu baru pengen ngasih makan sehari saja sudah persyaratannya banyak banget. Lah saya ini loh sudah memberikan makan dia 70 tahun, saya nggak protes, dia padahal kafir terhadap saya, kata Allah. Lalu kemudian dengan menyesalnya dicarilah orang itu. Dan orang itu juga heran, loh kenapa Ibrahim, kenapa begitu cepat kamu berubah? Lalu Ibrahim mengatakan bahwa Tuhanku menceritakan kepadaku bahwa engkau sudah dikasih umur 70 tahun dan diberi rezeki, kamu tidak bersyukur kepada Allah, kamu masih kafir sama Allah. Lah saya ini apa? Saya ini hanya utusan Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan dengan itulah kemudian saya ceritakan kepada kamu bahwa kamu itu diperlakukan Tuhanku seperti itu. Oh begitu ya Ibrahim, Tuhanmu memperlakukan aku? Iya. Akhirnya dia masuk Islam dengan kerelaannya, bukan karena seonggok nasi, bukan karena sesuap nasi, bukan hanya sesuap makanan, bukan hanya segelas minuman dia masuk Islam, karena betul-betul dia menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya itu, hadisnya banyak banget yang menggambarkan empati kepada sesama. Dan tidak beriman, tidak dianggap beriman dia kalau tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Kenapa? Al-mu'min akhul mu'min, innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap muslim itu sebenarnya adalah bersaudara. Setiap muslim itu punya saudara. Siapa saudaranya? Saudaranya adalah muslim. Walaupun begitu, di dalam hadis yang lain secara umum tadi saya sampaikan, itu tidak juga termasuk kepada muslim, apalagi sesama muslim. Yang lain saja tidak disebut beriman kalau sampai dia tidak ada empati kepada tetangga, apalagi sesama muslim. Makanya kalau dalam bahasa Yunani itu disebutkan pager mangkok luwih kuat ketimbang pager tembok. Pager mangkok itu apa Mas Topan? Pager mangkok itu sedekah, bukan kemudian jenengan pecahin mangkok buat pager. Tapi jenengan masak yang banyak, tetangga dikirimi pakai mangkok. Kalaupun toh sampai kita buat sopnya kasih banyak kuahnya. Jadi gini, fa'akthir ma'aha fata'ahat jironaka. Kalau idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha fata'ahat jironaka. Jika kalian memasak gulai, maka perbanyaklah airnya dan bagikan kepada tetangga. Kenapa? Saat engkau bagikan kepada tetangga, nggak perlu kamu buat tembok yang beton, nggak perlu tembok yang tinggi untuk menemboi rumah kita, untuk membatasi rumah kita, nggak perlu. Cukup jenengan kasih tetangga banyak-banyak. Tetangga yang pelit sampean kasih, tetangga yang nggak pelit sampean kasih, anak kecil sampean kasih duit walaupun sedikit. Nanti lama-lama itu akan menjadi tembok yang dahsyat. Walaupun jenengan tinggal rumah jenengan 1 tahun, nggak usah nyewa satpam, nggak usah nyewa anjing untuk menyelamatkan, untuk menjaga rumah kita. Dengan kita selalu mengasihi tetangga, secara otomatis tetangga itu akan menjaga, walaupun mungkin kita nggak pesen sama mereka, Mbak. Jadi makanya pager mangkok luwih kuat ketimbang pager tembok. Dan ini adalah pengejawantan dari mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Oke, tapi juga dalam tanda kutip ya, bukan istri orang terus dicintai. Oh ya, bukan seperti itu. Artinya apa yang kita punya itu kita berbagi, itu nilainya seperti itu.